Beberapa pengamat mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang harus mundur dari jabatannya karena digulingkan oleh rakyat hingga menduduki istana presiden. Ini dikarenakan Presiden Jokowi mempunyai dukungan politik yang cukup kuat. Ya, memang benar Presiden Jokowi mempunyai dukungan politik yang besar, tapi harus tetap mawas diri, jangan terlalu percaya diri. Karena kalau kita mau membandingkan, sebenarnya Rajapaksa di Sri Lanka ini juga mempunyai dukungan politik yang cukup kuat, bahkan mendominasi dunia politik di Sri Lanka ya. Posisi-posisi strategis di pemerintahan diduduki oleh kerabat dan keluarganya, perdana menterinya, saudaranya, militer dan lain-lain sebagainya, politik dinasti. Dukungan politiknya cukup besar, namun nyatanya toh tergulingkan juga. Jadi ini mungkin pelajaran bagi pemimpin di mana saja ya, agar selalu memperhatikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki. Jadi saya kira orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki sifat iri, dengki, dan seluruh pernyataannya penuh dengan muatan-muatan politis. Padahal ini masih jauh tahun 2024. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Beredar video sosok perempuan cantik yang memberikan penilaian terhadap Presiden Jokowi, terhadap negara kita. Perempuan ini mau mengatakan bahwa Jokowi sebaiknya berhati-hati karena bisa saja Indonesia ini akan seperti Sri Lanka. Sebenarnya itu yang dia mau sampaikan. Cuma secara halus beliau menata kata-katanya sehingga kemudian terkesan bahwa yang dia sampaikan ini adalah memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan, tetapi sebenarnya menyindir pemerintah kita. Bahkan di ujung videonya mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang oligarki. Tapi kita tidak masuk dulu di situ, nanti sebentar kita bahas. Yang pertama yang saya mau sampaikan di sini bahwa Ibu Rahma Sarita ini adalah salah satu warga keturunan yang sukses, yang pernah sukses menjadi penyiar televisi di negara kita. Tetapi tahun 2019 yang lalu masuk menjadi salah seorang anggota partai di Partai Nasional Demokrat yang kemudian menjadi caleg di Jawa Timur untuk DPR RI tetapi gagal. Pasca kegagalannya kemudian dia masuk menjadi salah satu staf di MPR RI yang pada akhirnya tidak sampai 1 tahun dipecat karena persoalan unggahan di media sosial memplesetkan Pancasila menjadi Pancasila Wakanda. Saya kira waktu itu sangat viral. Nah, jadi memang kalau kita tracking Rahma Sarita ini ya memang dari dulu tidak pernah bagus apresiasinya terhadap negara kita. Bayangkan saja kalau misalnya Pancasila dinyatakan bahwa Pancasila Wakanda, itu kan diplesetkan. Miris memang. Jadi saya kira orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki sifat iri, dengki, dan seluruh pernyataannya penuh dengan muatan-muatan politis. Padahal ini masih jauh tahun 2024. Yang kedua, yang kita mau bahas ini soal pernyataannya di ujung itu yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini oligarki. Saya mau bahas karena hampir seluruh orang yang bicara soal Jokowi itu selalu menyematkan kata-kata oligarki di belakang seperti yang disampaikan Ibu Rahma Sarita ini. Yang perlu kita garis bawahi, yang dimaksud oligarki sebenarnya itu adalah sebuah kekuasaan yang dikendalikan hanya oleh orang-orang tertentu, orang-orang dekat, atau keturunan-keturunan daripada orang-orang yang berkuasa. Sementara di dalam pemerintahan Jokowi kita tidak menemukan itu. Sebutlah misalnya menteri-menteri. Menteri-menteri ini datangnya dari beberapa partai, kecuali memang partai kadrung yang tidak bergabung di dalam koalisi ini.
Terakhir juga PAN bergabung. Artinya apa? Pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menganut yang namanya sistem oligarki. Jadi sekali lagi, oligarki ini adalah kekuasaan yang menempatkan orang-orang dekat Jokowi menjadi penguasa terhadap sistem kekuasaan yang dibangun. Kalaupun misalnya hari ini ada anaknya yang kemudian menjadi wali kota, ada menantunya yang menjadi wali kota, saya kira jelas bahwa mereka semua menjadi wali kota itu prosesnya demokratisasi, bukan penunjukan. Rakyat yang memilih. Jadi memang masyarakat kita ini harus dicerdaskan dari orang-orang yang selama ini menyebar kebencian di media sosial, menyematkan ke Jokowi ini sebagai orang yang memiliki sifat-sifat oligarki di dalam pemerintahannya. Jadi sekali lagi, praktek-praktek oligarki itu jauh dari Jokowi. Kalau kita mau jujur sebenarnya, justru hari ini ketua-ketua partai yang ada itu yang kemudian mempraktekkan sistem oligarki. Sebutlah misalnya di Partai Demokrat. Bagaimana oligarki kekuasaan di Partai Demokrat itu dipertontonkan. Setelah Pak SBY misalnya, lalu dibawanya itu AHY, Ibas, dan kroni-kroninya. Dan saya kira hal yang sama juga berlaku di partai-partai lain. Tidak perlu kita sebut satu persatu. Semua bisa melihat itu. Karena itu, sekali lagi saya pertegas bahwa berhentilah menyebarkan kebodohan-kebodohan kepada rakyat. Karena semakin Anda berteriak menjelek-jelekkan Jokowi, maka sesungguhnya Anda lah yang semakin jelek di mata rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.